Bang Yesua ini Kristen apa, Bang? Enggak. Apa, Bang? Kristen apa? Kristen apa? Kristen Iya, liberal, Bang. Kristen. Liberal Kristen dia. liberal. Liberal. Iya. Makanya saya mau nanya Bang Zuma gitu. Aku tadi siang sama kamu itu pusing kepalaku Aduh, bener-bener kau itu Yesua. Gimana sampai pusing? Ngomong-ngomong pengen ketinggian tapi kayak anak SD itu langsung ambil baju dokter praktek gitu loh. Jangan gitulah Bang, gitu. Jangan gitu. Jangan langsung menjat seseorang seperti itu. Coba aja deh, coba nyambung nggak kalau sama Enggak, cuman Bang Zuma? saya mau nanya Bang Zuma. Iya, mangga. Ya, saat ini biar dapat pencerahan gitu, dapat ilmunya gitu. Bang Zuma atau perspektif Muslim sendiri kan sudah mengetahui sendiri bahwa Kristen itu berdiri atas doktrin Paulus, kan gitu. Halo? Iya, betul. Ya oke. Sudah tahu nyata faktanya bahwa Kristen itu berdiri atas doktrin Paulus. Kenapa masih membawa perspektif Islam ke sana, kan gitu? Iya, gimana? Iya, Al-Quran yang mengatakan itu. Gimana Bang? Santai ya Bang ya? Wahai ahli kitab, jangan kau berlebihan terkait agamamu. Itu jelas itu. Jangan kau mengatakan bahwa Tuhan itu punya anak. Berarti merujuk kepada siapa tuh kalau ahli kitab? Kan Paulus itu mengatakan dirinya sebagai ahli kitab. Jelas itu Bang. Terus Bang? Iya. Nah itu dia. Makanya ketika Al-Quranul Karim menjelaskan itu ya, kami umat Islam yang berkecimpung di dunia apologet, ya pasti tahu bahwa yang dimaksud di sini adalah pendiri agama saudara. Begitu ya Bang ya? Iya. Bukankah Benjamin itu di dalam di dalam Roma 11 ayat 1 itu, Paulus itu kan keturunan Benjamin dari Abraham. Yes. Oke. Ya, itu dia makanya. Gitu. Iya, bagaimana Filipi 5. Oke. Nah, gimana? Ya, gini Bang. Oke lah. Menurut saya, perspektif saya ya terhadap Muslim di perdebatan, di forum debat-debat gitu, selalu menghujat Paulus gitu, atau sangat membenci Paulus gitu. Ya jangan ini Bang. Al-Quran itu kan sudah jelas. Qul ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum ghairal haqq wa la tattabi'u ahwa'a qaumin qad dallu min qablu wa adallu katsira wa dallu an sawa'is sabil. Wahai ahli kitab, jangan kau berlebih-lebihan dalam urusan agamamu tanpa hak. Janganlah kamu mengikuti hawa nafsu kaum yang benar-benar tersesat sebelum kamu dan telah menyesatkan banyak manusia. Ya, serta mereka sendiri pun tersesat dari jalan yang lurus. Ini yang dikatakan Al-Quranul Karim. Bagaimana Bang kalau saya potong dulu ya Bang ya. Silakan. Bagaimana ya seandainya sedangkan Anda Bang Zuma gitu bersama Muslim yang menyoroti Paulus, kan tidak hidup di zaman Paulus, tidak bersama mereka, faktanya seperti apa Paulus itu secara spiritual kepada Tuhannya, kan gitu. Siapa tahu di bawah-bawahnya termasuk Martin Luther setelah Paulus itu yang menyebabkan tersebarnya Kristen yang sesat gitu. Kenapa harus Paulus yang ditekankan bahwa Paulus itu sesat? Padahal Paulus itu keturunan Nabi Ibrahim. Ini Bang, ahli kitab itu, Al-Quran itu juga mengecam ahli kitab.
Al-Quran mengecam mereka. Al-Quran saya mengatakan itu. Belum lagi kami yang ikut ya dalam dunia debat lintas agama. Kami belajar Bible. Coba, bisa enggak Anda meloloskan Paulus di data Matius 23 nomor 15 itu? Bisa enggak? Seperti Enggak apa akan pernah isinya, bisa. Bang? Seperti apa isinya? Celakalah engkau wahai ahli Taurat, ahli kitab, orang Farisi, orang munafik. Engkau menjelajahi daratan, menjelajahi daratan, menyeberangi lautan untuk mentobatkan orang. Setelah engkau tobatkan, maka engkau jadikan mereka dia orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Itu siapa? Bisa nggak Paulus lolos dari situ, Bang? Siapa itu, kan, yang dimaksud? Orang Farisi itu kan enggak hanya Paulus, Bang, di situ, Bang. Iya, lalu Farisi siapa yang menyeberangi laut? di Alkitab sendiri banyak, Bang, Farisi di situ. Iya, Bukan tapi hanya Paulus. yang mentobatkan orang kemudian masuk ke dalam agamanya Banyak, itu siapa? banyak. Cuman untuk mencari pribadi orang. Siapa itu selain Paulus? Kita juga bingung, Bang. Nah, itu dia makanya. Sekarang permasalahannya jelas kan bahwasanya orang Farisi yang dimaksud oleh Yesus di sana, ya apapun itu karakternya terpenuhi oleh Paulus. Gimana Begini, dong? Bang, begini, Bang. Saya mengambil perspektif Islam ya. Atau Ya. peristiwa-peristiwa Islam. Saya kan liberal. Semua agama sedikit itu saya baca. Atau saya baca ya. Seperti halnya begini, Bang. Oke lah. Katanya sejarah itu, para wali dulu menyebarkan agama di Jawa itu. Di Jawa itu kan mengenalkan agama Islam, kan gitu, Bang. Dia kan Iya. menyesuaikan, diturutin gitu. Paulus kan untuk masuk ke wilayah penyembah pagan, penyembah ya anggaplah dogma-dogma penyembah dewa-dewa gitu. Gimana kalau seandainya kapasitas Paulus itu seperti halnya Wali Songo waktu menyebarkan Islam, begitu. Kita Ada lihat lagi, endingnya. yang lebih ekstrim lagi, Bang. Yang lebih ekstrim lagi. Syekh Siti Jenar ya. Syekh Siti Jenar yang mengajarkan ketauhidan kepada Tuhan. Bahkan dirinya menganggap dirinya al-haq, aku kebenaran. Kan gitu, Bang. Gitu. Tapi kalau semua ulama kan berpendapat kalau al-hal itu Syekh Siti Jenar itu enggak sesat, dirinya sendiri yang sesat itu yang di bawah-bawahnya. Gimana misalnya Paulus kan keturunan Nabi Ibrahim, Abraham gitu. Abraham kan Paulus sudah jelas dijamin sesat, anak. Bang. Paulus jelas sesat. Ntar Dia dulu, mengatakan, Bang. bentar, Bang. Anda udah panjang, Bang. Sedikit. Paulus itu Kita akan jelas diskusi sesat. biar saya diskusi sama Bang Anda udah Suma. kepanjangan, Bang. Anda udah kepanjangan. Ya, Paulus sendiri sudah sesat. Bahkan dia mengatakan hukum Taurat itu kotoran. Filipi 1 ayat 8. Masih bela Paulus. Sebenarnya bukan begitu perspektifnya, Bang. Aduh. Salah itu. Bacalah. Hukum Ya, saya Taurat kan- itu zebulon, kotoran. Cobalah baca sendiri gimana. Yuk, perikopnya gimana. Baca sebelumnya ayatnya gitu. Karena yang saya pahami Anda Paulus udah itu baca, Anda udah baca ayat itu. Ya makanya dibacakan, Bang. Situ kan lebih ahli dari saya. Saya kan diskusi. Gitu. Biar tidak ada penghujatan di antara kita, enak kita. Kan Ini di ya, Islam saya bacakan, ada oke. prinsip. Ada prinsip saya bacakan, Bang. Oke, saya bacakan. Aduh, Bang, jangan rotos saja, Bang. Saya bacakan, Oke, Bang. silakan. Oke. Kita baca dari ayat 6 ya. Iya, Kita terus baca dari baca. ayat 6. Tentang kegiatanku penganiaya jemaat, tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku. Lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Nih. Jadi dulu yang merupakan kebanggaan dia taat terhadap hukum Taurat.
Itu dianggap sampah setelah mengenal Yesus. Tuh. Jadi Masih bela Paulus. begini bang, oke lah. Oke lah ya, ini kan menyangkut keyakinan orang. Oke lah, perspektifnya beda. Perspektifnya Muslim ketika membaca ayat itu kan lain kan gitu, sama perspektif kita yang saudara Kristen gitu kan. Kalau menurutmu gitu, gimana? oke lah, Kalau anggap- menurutmu? Silakan, Bang, silakan saya- menurutmu gimana? Saya bukan pendeta bang, saya bukan pendeta. Aduh. Atau saya bukan, ya kita kan namanya diskusi. Kan namanya diskusi. Soalnya banyak sekali ayat-ayat Paulus itu. Oke, oke bang. mengesahkan Tadi Tuhan. Anda menyangkut soal wali bahkan songo. ada Bentar bang, sedikit bang. ada kalimat tauhid juga apa Paulus gitu. Bentar bang, ini kan cuma saya jawab bang ya. perspektif. Aduh, Anda ini kok nggak mau Paulus- gantian sih? Anda ini kok nggak mau gantian? Tadi Anda menyangkut wali songo. Wali songo itu tidak bertentangan dengan Quran. Hanya metode dakwahnya saja. Ya, yang mereka gunakan untuk mendekati orang-orang di masa itu. Tapi secara akidah tidak bertentangan dengan Al-Quran. Beda dengan Paulus. Yesus tidak pernah mengajarkan dirinya Tuhan. Paulus mengajarkan Yesus Tuhan. Di dalam 1 Korintus 8 ayat 5 ayat 6 ya, di situ dikatakan meskipun kita tahu banyak Tuhan ya, baik di langit maupun di bumi, tapi bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus. Nah itu Yesus nggak pernah mengajarkan itu. Secara tauhid Paulus batal karena dia menyekutukan Tuhan. Secara hukum dia juga bertentangan dengan Yesus. Yesus mengajarkan hukum Taurat tidak mungkin dibatalkan. Paulus mengatakan di dalam Efesus 2 ayat 15 hukum Taurat batal dengan matinya Yesus di tiang salib. Bertentangan, jangan kau bandingkan dengan wali songo. Wali songo tidak bertentangan dengan akidah, tidak bertentangan dengan Quran dan hadis. Hanya metode saja yang digunakan sebagai pendekatan. Misalnya orang-orang Hindu pada masa itu suka dengan musik, suka dengan gamelan. Sunan Kalijogo mendakwahi mereka pakai gamelan. Tapi secara akidah tidak berubah. Beda bang, jangan disamakan bang. Lanjut akhi. Iya, kalau saudara Yesus Al-Masih ini, pendekatan apa yang saudara pakai? Bible Anda nggak paham. Terus, apa yang menjadi landasan saudara kemudian untuk mempertahankan pendapat Anda sementara Anda nggak paham Bible? Kalau saudara kemudian mengatakan Paulus, lah faktanya orang-orang Yahudi bahkan Yesus juga mengecamnya kan? Kalau saya minta penjelasan dari Anda, Matius 12 nomor 43 sampai 45 itu kira-kira menurut Anda itu siapa? Kalau saya sih itu Paulus. Kalau menurut Anda itu siapa yang dimaksud Yesus di sana? Saudara. Saudara Yesus. Ayo bang. Siapa oknum yang duduk di Matius 12 data 43 sampai 45? Kalau bukan Paulus itu siapa? Jawab Siapa dia? Jawab. Buka mute tuh. Ayo. Ya, halo. Iya bang. Kalau ditanya bang, apakah Paulus? Yang jelas saudara Kristen, ya nggak akan jawab Paulus bang, karena bukan Iya. Paulus di situ yang Yang saya dimaksud, tanya, gitu. kalau saudara sendiri siapa? Ya bukan Paulus. Ya ada yang dimaksud Yesus,
Yang dimaksud Yesus di ayat itu orang Farisi yang seperti Yesus katakan. Tapi kalau merujuk kepada Paulus, kalau saya itu jangan dulu, karena banyak ayat-ayat tentang Paulus itu sangat apa ya, sangat mulia lah gitu. Gitu Contohnya? aja, Bang. Contohnya yang mulia? Iya, kan banyak, Bang. Banyak di Contoh. Korintus. Cobalah baca keseluruhan di Korintus, Bang ya. Ya, Nah, di apa yang Korintus. Isi-isinya. apa Begini, Bang, untuk untuk menjelaskan contohnya apa kan gitu. Contohnya ya termasuk pengajarannya, Bang. Pengajarannya bukan pengajaran yang perspektif Islam tekankan, yang selalu serangan gitu tentang ketuhanannya. Padahal di situ kan Tuhan cuman satu, di situ kan sudah dijelaskan di Korintus juga ada, cuman ada satu Tuhan dan satu junjungan sebenarnya kan di situ. Kan lalu sudah itu jelas. Kristen ini bagaimana? Enggak ada bedanya sama Islam ketika Islam Lalu menguatkan Kristen Allah ini dan Nabi menyembah Muhammad Yesus itu junjungannya. Kan dan saya bilang, Kristen Bang, ini begini, Bang, saya kan liberal kan gitu. dan Kristen Makanya ini Kau diam dulu. Diam Oke, dulu oke. kau ditanggapi. Kau juga ngomong gimana? Silakan Gurunda. Diam dan dulu. Kristen sekarang ini menyembah anak Maria itu ilmu dari mana? Ilmu dari mana mereka dapatkan sampai mereka menyembah manusia bernama Yesus? Ilmu dari mana selain dari Paulus? Silakan jawab. Lo? Disuruh jawab malah diem. Jadi ucapan Ilmu- Paulus yang mengatakan karena dalam kelicikanku aku akan menjerat kamu dengan tipu daya itu mulia, Bang ya. 1 Korintus 12:16 itu. 2 Korintus. Iya. Baiklah, aku sendiri tidak merupakan suatu beban bagi kamu, tetapi dalam kelicikanku aku akan menjerat kamu dengan tipu daya. Itu kayak gitu mulia Paulus. Licik. Ya itu, saya belum bertanya tentang hal yang sangat prinsipil. Saya cuma bertanya kepada saudara, bagaimana dengan Kristen yang menyembah anak bayi Yesus? Bagaimana itu menurut saudara itu? Itu sudah betul? Bisa saya beri ulasan sedikit ya, Bang. Iya, silakan. Sekaligus itu jawaban ya. Iya. Sebenarnya kan apa namanya, saudara Muslim sendiri, teman-teman Muslim sendiri kan paham, mengerti lah, banyak mengerti antara Kristen Katolik dan Protestan itu berbeda. Banyak perdebatan tentang Tuhan nggak berhenti. Kristen liberal di sini kan apa namanya, reformis dari mereka sendiri. Dari maksudnya Kristen liberal ini meyakini bahwa semua agama itu benar. Sedangkan Kristen liberal ini tidak pernah mencari-cari perbedaannya, tapi di tiap-tiap agama itu mencari persamaannya. Gitu, Bang. Iya, gimana ya kita mau berdiskusi dengan orang yang menyamakan semua agama, membenarkan semua agama? Jadi gimana itu, Bang? Kan begitu, Bang. Itu orang yang nggak punya prinsip namanya. Kalau semua agama benar, kenapa hari Jumat kau nggak Jumatan, hari Minggu kau ke gereja, ya kan? Nanti hari Sabtu ke kelenteng gitu, kenapa nggak seperti itu? Katanya semua agama benar. Salah lagi. Kan tiap Yesus sendiri kan berkata bahwa Tuhan itu esa. Di Perjanjian Lama, ya, di Perjanjian Lama juga seperti itu. Begitupun Islam, Hindu pun juga seperti itu, Buddha pun seperti itu. Semua mengajarkan keesaan Tuhan. Kan begitu kalau bicara Tuhan, Bang. Apa yang membedakan dari mereka? Semuanya konsep. Kan begitu. Jadi saya bertanya, kenapa selalu ada perdebatan antara Islam dan Kristen itu? Apa Islam itu tidak memegang prinsip lakum dinukum waliyadin? Apa itu prinsip lakum dinukum waliyadin? Gitu kok enggak digaungkan gitu. Gitu, Bang. Apa itu, Bang? Lakum dinukum waliyadin itu apa? Loh,
Kan seharusnya abang lebih paham kan gitu. Lakum dinukum waliyadin. Ini yang sedang kami lakukan sekarang. Oh gitu ya bang ya. Oke oke. Oh iya, Gimana? Oke bang. ini yang kami lakukan sekarang. Nah sekarang Oke, gini aja deh, tambah mantap. terakhir dari saya. Karena saya tidak Oke. dapat ilmu sedikit pun dari saudara. Siapa Iya, oke. Paulus menurut Yesus? Bisa ini yang jadi geli gitu. Kan kalau Penyesat, jawab aja langsung. ntar Ditanya A, dulu, jawab Bu. B kemana-mana. namanya diskusi. Kau Biar apa ditanya namanya? itu loh, yang ditanya itu jawab. Nggak Dijawab Saya aja langsung Bang bilang. Yesua, Jawab. siapa Paulus Siapa Yesus? apa menurut Yesus? Nah, itu aja. Menurut Jawab aja menurut itu. Paulus menurut Yesus ya. Menurut Yesus. Yesus itu kan datang melalui ilham datanglah Paulus. Cuman masalahnya tidak diakui. Lain ditanyakan Enggak, Enggak, yang saya tanya menurut Ditanya. Yesus, Bang. Menurut Yesus, Paulus itu siapa? Ya kalau menurut Yesus sendiri bang, waktu kan gini perspektif Islam itu di saat dia masih hidup. Tapi Kok juga larinya ke Islam? Yang saya tanya Yesus. Iya, Siapa Bang. Paulus ini menurut Yesus, bukan menurut Islam. Begini saya biar abang kan lebih paham ya Bible. Kan abang apa namanya sering ngajarin oten gitu untuk Bible-nya itu. Ya saya kan nanya Ya, sama kau Abang diam, Zuma. biar dijelaskan. Kau diam, karena kau nggak paham siapa Paulus, biar dijelaskan sama guru kami. Kau diam ya. Iya, Kau iya, malu oke. menjelaskan. Silakan Gurunda, jelaskan ke dia. Ya, jadi Yesus itu tidak pernah kemudian mengajarkan akan ada rasul ya bernama Paulus, kecuali Yesus mengatakan akan adanya serigala yang nyamar domba. Dari buahnya kamu lihat mereka. Apa buahnya? Memanggil Yesus Tuhan, bermujizat, mengusir setan, bernubuat pakai nama Yesus. Itu buah dari serigala. Nah sekarang kalau kita lihat Kristen, apapun sektenya, siapa rasul mereka? Paulus kan? Siapa yang kemudian nyamar-nyamar Yahudi? Kristen kan? Berarti tergenapi. Yesus menceritakan tentang Paulus, bahwa Paulus itu adalah serigala buas. Gitu saudara. Dah. Oke ya, udah paham ya. Serigala buas. Oke bang. Kita sapa Pipo, nggak ada ilmu kok Yesua. Pipo, Tundung, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan iklan Pipo. dulu Bang Kaisar. Baik, terima Oh, kasih. oke lah, iklan bang. Izin, Iklan terima dulu. kasih host, izin Bunda, Bang Zuma, Ustadku tersayang, Ustadz Sugi, seniorku Bang Handi. Izin ya, teman-teman di bawah tolong kencangkan tetep layarnya. Ada tertulis Kian Santang nggak kejadian disebut. dan kebetulan. Ya gimana? Ada yang belum disebut? Kian Santang. Oh ini Kian Santang. Biasanya Gak ganteng. usah. Nggak usah, biarin aja. Oke ya teman-teman ya. Ada Dia pegang tertulis kamera kok. kejadian dan kebetulan. Bayi imut jadi Tuhan, bilangan dan bilangin. Pasal 1 masuk angin, ayat 2 dikerokin. Ya. Ini dengar ya, Yesus Al-Masih ya. Kau dengarkan ini, nubuatanku pada malam hari ini ya. 5 petualang dipimpin mantan perompak, badan kurus dan kepalanya botak. Antioquia dilanda lapar dan pemberontak, Agabus mengutuk penyesat kafir yang menolak. Ninja Hattori bertualang ke Pulau Patmos, ditemani sosok berwujud Ultraman Kosmos. Mereka lapar dan haus, lupa bawa air termos sebelum sampai di checkpoint kantor pos. Sekali lagi.
Perjalanan selanjutnya penjahat ini ke Tarsus berbekal roti ikan gabus dan sebotol spiritus. Dengan rasa cemas kehabisan perak dan fulus, nyawa terancam, pikiran mulai tak becus. Ya, sekali lagi, penyesat ini pendusta yang beringas. Siapapun seterunya pasti ditebas. Monster berwujud manusia ganas menciptakan kehancuran di bumi luas. Manusia picik dan bengis si botak ulus membatalkan Taurat dengan iming-iming fulus. Semua tulisan diilhami dengan roh kardus, konsepkan Tuhan disalib tombak terhunus. Si botak setan kaum Farisi, bejat dan laknat memprovokasi, menyebarkan pagan dengan inklusi, menjajahkan ajaran belacan terasi. Ya, jika isinya bagus kau bilang firman, jika isinya bobrok kau bilang perumpamaan, jika isinya kagak jelas kau bilang kiasan, dan jika isinya kakek Sugiono kau bilang kutukan. Sekian dan terima gaji, stay tune. Kakek Sugiono naik arisannya. Allahu Akbar, Masya Allah, Masya Allah. Subhanallah, kakek Sugiono juga Hadir, itu Yesua, itu kutipan dari perjalanan beberapa menit dan beberapa jam pembicaraan itu. Tidak ada yang kami dapatkan sedikit pun edukasi dari dirimu. Ya, Iya. jadi Saudara Vivo. benar abang gue. Iya betul. Gak ada. Keren. Oke, Pipo, kita ke Pipo. Pipo, selamat malam. Kristen Muslim. Pipo Tundung. Udah tidur kayaknya dia ini. Pipo. Enak dia. Lagi dengerin diskusi gitu. Sebenarnya diskusi itu ya nggak usah panas-panas, dingin aja gitu, nyantai, ngalir gitu. Habis kau nggak menjawab, kalau yang ditanya A, Ya kau jawab A, begini. jangan jawab C. Begini, bukan nggak jawab. Memberi ulasan dulu sekaligus itu jawaban, biar klimak gitu. Begitu, Pak. Ngapain kau didengar khotbah? Bukan mengkhotbah To the gitu. point. Saya kan Ya kan mencari simpel ilmu, kan ya. pertanyaan gini. Pertanyaan Oh, ya. guru kan simpel. Siapa Oke. Paulus menurut Yesus? Ya kan saya kok malah muter-muter. sudah bilang. Dan udah jelaskan dia adalah Kan itu andalan semua. serigala. Yang Kristen bilang saya sama Islam Berbulu saat debat domba. muter-muter. Yang Muslim sama Kristen di saat debat ya muter-muter. Sebenarnya kata Nggak ada. muter-muter itu yang sebenarnya ini siapa Enggak yang ada muter-muter? orang Gitu? Muslim itu. Coba kau tanya siapa Tuhan kami, coba. Bukan begitu maksudnya Lah, ketika bukan ditanya. begitu, Coba katanya muter-muter. masuk ke komal Kristen sendiri Muslim pasti Alah, dibilang muter-muter. Komal Kristen. Kan gitu. Komal Iya. Kristen itu taunya mute, mengkeep Ya, itu kan kerjanya. semua Kalau kau ini di sini iya. kayak raja, kau aman. Oke. Kau ngomong Itu, seenaknya. alhamdulillah. Enggak, cuma kau nggak tahu diri, ditanya A, kau jawab B. Ayo lanjut. Bang Yesua, kau sudah berapa kali bertemu dengan Guruda Abang Kuzuma? Udah berapa kali? Saya Berdialog. baru TikTok kan saat ini baru-baru ini. Tapi saya termasuk mukjizat ya. Saya bisa bicara yang dengan saya tanya, Bang Zuma langsung. yang saya tanya, inilah Bang. Ini pertanyaan sederhana. Berapa kalikah Anda Pandai berdialog kali bertemu kau dengan Bung menjilat. Zuma? Kan gitu tuh. Berapa kali Saat Anda ini. bertemu dan berdialog dengan Bung Zuma? Nah, Saat bukan ini. bukan aku tanya Anda memakai aplikasi TikTok gitu. Jadi Ya, kasih saat satu ini ya. ini. Oke, saat Ya, ini. saat Ini ini. Abang harus paham ya. Abang harus paham ini ya. Iya. Bang Santai, Zuma Bang. dengan yang lainnya. Bernafas dulu. Slow Bang, slow Bang. Yang lain slow. slow. Mulai kau kepenuhan Roh Kudus, tenang. Allah itu yang lain roh. ini slow nih. Roh itu apa makhluk? Oh Allah roh. Ilmu dari Begini, mana Bang, itu? Begini. Loh, bukankah Yesus sudah mengajarkan bahwa Allah itu roh? Di mana dalilnya Allah itu roh? Di mana dalilnya? Oh gitu ya. Bang Zuma katanya hafal Alkitab. Ya, yang ada di dalam Yohanes 2:42 itu dewa itu hantu. Itu yang betul. Dipelintir sama lembaga Bible. Pneumahotheos itu artinya apa? Gimana, Bang? Pneumahotheos kan bahasa Itu. Yunaninya di situ? Saya nggak tahu bahasa Yunaninya, Bang. Hantu itu adalah dewa. Tuh tertulis
Tapi diputar. Bawa-bawa nama Dewa Tuhan kan Allah. Dewa kan Theos, Bang. Ya iya, benar itu. Pedoba sendiri hantu artinya kan? Berarti hantu itu adalah dewa. Gimana dong? Gimana itu, Bang? Yohanes 4:24. Kok bisa, Bang? Loh, memang kayak gitu, cuman dipeliti. Rosmaria ini ngorok, host. Begini. Rosmaria ngorok. Kalau di Yohanes 4:24 itu Allah itu roh, Bang. Nah, itu terjemahan lembaga Bible. Tapi coba original teksnya apa tertulis di situ. Lalu terjemahkan dengan jujur ke dalam bahasa Indonesia. Apa arti sesungguhnya? Begini, Hah? Bang, kalau Hantu itu adalah dewa. Hantu itu Begitu adalah ya? dewa. Hah. Makanya Yesus mengatakan, iblislah yang menjadi bapakmu. Karena kamu mau kemudian melakukan kehendak bapakmu. berarti Kenapa Yohanes Yesus mengatakan iblis? Karena orang-orang itu ingin membunuh Yesus. iya, Jadi berarti iblis Yohanes yang mau agar Yesus itu mati, bukan Tuhan. iya, Bang. Berarti Yohanes 4:24 itu kan perkataan Yesus. Jadi itu Iya. Jadi itu bukan perkataan Yesus, Bang, ya. Iya, kalau di kitabnya orang Kristen itu perkataan Yesus katanya bahwa hantu itu adalah dewa. Iya, Bang. Kan begitu. Ketika Bang Zuma berdebat kan membawa perkataan-perkataan Yesus di dalam Bible, baik di dalam Yohanes, Markus, Lukas, kan gitu. Cari Iya. yang oke. Tapi ketika Yesus sendiri berkata tentang seperti itu ditolak. Itu gimana, Bang? Saya tidak menolak itu ucapan Yesus. Apa yang dia Iya. katakan di sana? Pneuma Theos kan? Pneuma itu hantu kan? Dan Theos itu dewa kan? Berarti apa kata Yesus? Begini aja, Bang. Hantu begini itu aja. adalah dewa. Udah selesai. Coba baca Alkitab Mobi, Bang. Mobi yang apa namanya? Yang terjemahan bahasa Arab. Nah, apa katanya? Itu kan bahasa apa ya, Bang? Bahasa Yunani lah. Oke lah, dengan perspektif abangnya saat membaca ya. Hantulah kan gitu ya. Tapi coba baca ayat Yohanes 4:24 Iya. versi bahasa Arab. Bahasa Arabnya. Kok lari ke Bisa Anda bahasa tampilkan Arab? biar saya baca. Versi Mobi. Iya, Apa, silakan Anda Ngemis. tampilkan biar saya baca. Ngemis. Lanjut. Saya baca. Silakan Anda tunjukkan. Biar saya bacakan. Ya, Tapi saya jangan baca Anda bawa terjemahan Indonesia ke bahasa Arab ya. enggak, Bang. Bahasa anu ya, bahasa Arab, tapi saya baca bahasa apa? Baca Latinnya ya. Iya. Ya, Latin secara bahasa Arab ya. Ntar dulu. Saya nggak terlalu jago, Bang, soal debat-debatan kayak gini soalnya. Sebentar ditanya itu nggak tahu dia. Kalau mengkritisi, oh jago dia. Ditanya, oh mana itu? Pura-pura blow on. Bukan, Mbak. Salah perspektif. Ya emang Sampean itu. ini Maksudnya sebentar ya, begini. kita ini nyimak. Kita nyimak dari awal ini kan saya apa yang kau tanya, sampaikan. Saya gini. Ya Dari kalau awal saya setiap kau tanya. ditanya sama Gurunda, kau jadi botol. Tapi kalau Gurunda bernarasi, kritisi Ya, kau. Sangat kritis kau. namanya orang botol. Berarti kau Cuma kan pura-pura orang- botol. Ayo Bang, tunjukkan biar saya Pura-pura baca blow Bang. on. Al-arwa aliha. Roh adalah dewa. Ya kan ya? Benar Bang? Benar Bang? 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 Bang Yosua. Ya, halo ya. Ya. Gimana? Bisa Abang baca sendiri di kitab suci itu versi Arabnya, Bang, versi Arabnya. Alru ila fa'budu bi alru wal haqi. Ro adalah dewa,
maka sembahlah dalam roh dan kebenaran. Terus apa masalahnya? Iya, kan roh Bang maksudnya Bang. Iya, roh itu adalah dewa. Kok roh Sedangkan dewa, kalau Anda melihat di dalam Lukas 24 nomor 37, pneuma itu artinya hantu. Mana dong? Oh, mama hantu. Nah itu dia. Berarti kalian penyembah hantu kan? Tuh, kok penyembahan Makanya tuh, Al-Quran Bang? mengatakan wa iyaduna illa syaitanan marida. Yang orang kafir sembah itu adalah setan durhaka, setan terkutuk. Yesus juga mengatakan begitu. Orang yang ingin membunuh Yesus adalah orang yang menyembah setan. Itu kepada yang menyembah Yesus gitu ya. Orang yang ingin membunuh Yesus, Iya. nah, disebut sebagai penyembah setan. Orang yang ingin membunuhnya. Jadi orang yang menerima hasil pembunuhan si setan adalah pengikut setan. Wa iyaduna illa syaitanan marida wa ikhwanuhum yamuddunahum fil gayyi thumma la yuksirun. Saudara setan itu adalah orang-orang kafir. Orang-orang kafir, pembantu-pembantu setan di dalam mendurhakai Tuhan. Jadi Yesus ya menurut perspektif abangnya menyembah setan di sini ya. Menanya. Loh, itu perkataan Gimana, Yesus. Oke. Bung. Oke. Tulisan Ya, jangan- itu muncul. Oke. Saudara, tulisan Yohanes itu muncul menurut tradisi bapak-bapak gereja. Itu dituliskan tahun 40-an. Yesus sudah tak ada di dunia. Itu satu. Yang kedua, manuskrip yang ada di dalam kitab, di dalam sejarah kekristenan itu muncul di abad keempat. Kemudian di dalam Bible itu sendiri, kitab Yohanes dikatakan, coba Anda baca Yohanes 21 nomor 24-25. Ternyata penulis Bible Yohanes bukan murid Yesus. Berarti orang ini cuma mengambil nama Yesus. Iya kan? Karena Yesus sendiri tidak pernah. Kalau statementnya abang itu seperti itu, prinsipnya abang seperti itu terhadap Alkitab, berarti untuk apa abang itu menampilkan ayat-ayat Duh, kepada saudara Kristen? Kan kitabnya Begini, orang Kristen dituliskan berdasarkan hasil begini, penyelidikan. Begini Bang, misalnya ya, yang jadi andalan Muslim dalam berdebat, biar konsepnya sama dengan pemahaman Islam. Yohanes 17:3 kan gitu. Seakan-akan kan gitu. Oke lah, seakan-akan itu benar kan gitu. Tapi ketika dihadapkan dengan perkataan-perkataan Yesus yang merupakan bentuk ajarannya, Allah itu roh, sembahlah. Maksudnya begitu. Nah, sekarang begini, saudara. Begitu. Oh gimana? Begini. Oke. Bible itu dituliskan dari hasil penyelidikan. Itu dulu. Iya, terus paham. Kalau penyelidikan itu ada benarnya, ada salahnya. Namanya penyelidikan. Orang melakukan penyelidikan terhadap sebuah peristiwa. Sevalid apapun hasil penyelidikan tersebut, tidak sampai pada level firman Tuhan. Hanya tulisan yang ilmiah, tapi bukan firman Tuhan. Itu hasil penyelidikan, itu yang pertama. Yang kedua, saudara, kalau kita ingin membuktikan kepalsuan uang yang palsu, maka yang kita uji itu adalah uang palsu itu sendiri. Anda punya uang palsu. Untuk membuktikan bahwa uang yang Anda pegang itu adalah uang palsu, kenapa uang orang lain yang aku selidiki? Ya uang Anda sendirilah. Iya kan yang saya belum dipahami Bang. Sedangkan substansi dari ajaran Yesus sendiri mengatakan seperti ini. Oke lah kalau ini kan, makanya kalau abang ngotot bahwa roh itu hantu, yang menyangkut ini, yang menyangkut Yohanes 4:24, berarti kan sama aja abang dengan menyatakan bahwa Yesus itu menyembah hantu. Kan begitu Bang. Saudara, Oke. kalau Anda mengatakan itu, saya katakan iya, bisa jadi.
Kenapa tidak? Itu kan bukan iman saya. Saya hanya menunjukkan data. Ketika orang Kristen mengatakan Yesus itu adalah Tuhan, saya tunjukkan dalam Bible Yesus mengaku utusan. Iman saya udah jelas, kayak Nabi Isa bukan Yesus. Nabi Isa Rasulullah ila Bani Israel. Yesus mengatakan dirinya kok. Saya kemudian membawa Bible untuk menyadarkan saudara Kristen ketika dia mengatakan Yesus Tuhan kami yang mulia. Ternyata Yesus mengatakan dia hanya utusan. Mana yang betul? Kristen atau Yesus? Begitu saudara. Anggaplah gini, Yesus lah kan gitu ya. Kita kan menekankan kepada Yesusnya. Kan Yesus sudah berkata apa namanya? Anggaplah Kristen itu Yesus gitu. Maksudnya? Paham Bang? Paham Bang? Anggaplah Kristen itu Yesus. Begini, kalau liberal gitu Bang. Saya ini Dan sekarang Yesus. begini saudara. Oke. Kamu saudara sendiri ketika Saya kan ingin berbicara menyerap kebenaran Bang, menyerap kebenaran dari Iya. perspektif Islam. Maksudnya sekarang begini. Sekarang Oke. kalau misalnya Yesus itu seorang guru. Yesus itu seorang guru. Dia Ya. punya murid. Berarti Oke. dia dengan muridnya adalah pihak pertama dan pihak kedua, betul? Iya terus. Nah, Kristen ini pihak keberapa? Kan sudah kalau bicara Kristen kan saya sudah dijelaskan Bang. Kan saya jujur. Kak Kristen Iya, itu kan, Kristen ini pihak kan keberapa? konsep Yesus dengan Kristen muridnya, kan konsepnya. Bani Israel, adalah pihak pertama dan pihak kedua. Nah, Kristen ini pihak keberapa? Kalau menurut Abang ya berapa? Pihak ketiga. Gak ada hubungannya dengan Yesus. Mana ada Yesus pernah kemudian berbicara dengan orang-orang pemakan babi? Gak ada. Yesus berbicara kepada orang yang menuhankan, menyembah dirinya di samping daripada Tuhannya sendiri. Gak ada. Ya, Mana ada kan Yesus pernah? saya kan juga ini Bang. Saya kan juga ingin menyerap ilmu Abang itu. Ya Ilmu udah dari seraplah Islam, itu, seraplah itu. Bahwa iya, Yesus oke. tidak pernah bertemu dengan pihak ketiga. Berarti Yesus tidak pernah bertemu dengan orang Kristen, kan begitu. Kristen ini siapa kemudian? Ayo. Begitu cara belajarnya. Kalau yang Kristen yang mengaku mereka taat saja bukan pengikut Yesus, apalagi yang liberal. Kan lucu. Anda mau belajar, ya udah. Ambil itu, pelajari itu, tanamkan hikmahnya, ambil Kan keputusan. Kan begitu caranya. di dalam Alkitab kan begitu Bang. Aku dan Bapak satu. Itu kan perdebatan. Di Islam sendiri. Ya, aku dan hanya Bapak orang satu yang seakan- tidak menggunakan Ntar akal sehat dulu, yang Bang. menjadikan itu perdebatan. Kalau bagi Iya. orang yang berakal, aku dan Bapak itu satu, lah dia nabi, dia rasul. Ya oke. Pantas Abang lah paham dia. kan? Kan Yesus juga mengatakan bahwa muridnya biar dia itu juga satu sama seperti. Ini orang nggak Nah itu jelas. Anda paham. Itu. Berarti Ya, yang dimaksud ntar satu dulu, Bang. dengan Tuhan, Begitu. yang satu dengan Bapak adalah orang-orang yang mentaati perintah Bapak. Oke. Pintarnya saudara ini. Sekarang yang Oke. makan babi taat perintah Bapak atau tidak? Entar, Yang itu ibadah di luar minggu itu Bang. taat kepada Bapak atau tidak? Itu di luar konteks itu Bang. Kok di luar konteks? Aduh. Coba Anda baca Aduh. Yohanes 8 nomor 29. Apa kata Yesus? Bapa yang mengutus aku menyertai aku. Bapa tidak membiarkan aku seorang diri, sebab aku senantiasa melakukan apa yang berkenan di hadapannya. Itu kata Yesus. Makanya aku dan Bapa satu. Coba Yesus kemudian melanggar perintah Tuhan. Apakah dia bisa dikatakan satu dengan Bapa? Jangan lupa bernafas. Santai aja Bang. Diskusi yang baik. Ih, kurang ajar. Coba. Aja. Pernah tidak? Pernah tidak? Islami banget. Kemudian pernah tidak Orang Yesus serius kemudian kok melanggar perintah bercanda, Tuhan? dasar Coba. kafir. Pernah tidak Yesus melanggar firman Tuhan? Menurut saudara? Pernah nggak? Begini, Bang. Begini, Bang. Saya tanya apa? Bukan jawabannya begini. Coba. Saya tanya saudara. Pernah tidak Yesus melanggar firman Tuhan? Tidak. Tidak. Makanya dia mengatakan aku dan Bapa adalah satu. Karena aku senantiasa berkenan melakukan apa yang berkenan di hadapan Bapa. Makanya Bapa tidak membiarkan aku seorang diri.
Mantap. Ayo. Ah, Tapi lalu di mana kenapa otak Anda tuh? abang itu sudah membenarkan ya, sepaham dengan saya itu. Nah, Tapi berarti ketika Anda mengatakan dititik aku dan beratkan, Bapa Bang. adalah satu, Entar dulu, bukan Bang. berarti Saya Yesus fokus. itu Tuhan. Dititik beratkan tadi Bang, fokus ke ini, ke Yohanes 4:24 ini Bang. Allah Ya itu silakan. roh, gitu. Tapi kenapa Tak abang ada Allah itu roh. Jangan kau Begini, Bang. jangan kau nodai nama Tuhan kami. Oke, di situ dikatakan bahwasanya dewa itu adalah roh. Di situ tidak dikatakan Elohim, tidak dikatakan Adonai, tidak dikatakan Eloah, tidak dikatakan Yehova, tetapi yang dikatakan adalah Theos. Theos itu apa menurut orang Roma yang punya kitab, yang punya bahasa? Theos itu dewa. Jadi Ayo. Yesus menurut perspektif abang kan nyembah hantu atau nyembah dewa gitu ya? Sekali lagi saya katakan kepada saudara, sekali lagi nih. Mudah-mudahan Anda masih bisa diselamatkan. Sekali lagi, ketika ada wartawan mengatakan Yesus berkata, pertanyaan saya, apa yang bisa menjadi tolak ukur bahwa ucapan wartawan itu betul, bahwa Yesus betul-betul berkata demikian? Ayo. Kalau misalnya Begini, Yesus tidak pernah mengatakan itu, tapi wartawan mengatakan Yesus berkata begitu, sedangkan Begini, Bible Anda tidak ada legitimasi dari Yesus itu sendiri. Saya pernah, mungkin abang lebih paham Al-Quran ya. Kan di ayat Al-Quran ada, pernah saya baca. Ketika kutiupkan rohku ke itu, terus kan bang, abang mungkin lebih paham gitu. Ya, nggak usah Anda bawa materi yang memberatkan Anda. Ngapain? Begini bang, maksudnya ketika makanya saya kan liberal. Ketika liberal itu menekan, Anda itu yang tidak rasional bagi manusia berakal. Anda bangga? begini bang, jika bicara rasional ya, rasional yang seperti apa yang abang maksud tentang kalau Roh itu makhluk. bang, yang dimaksud ar-roh, kalau rohnya manusia makhluk. Nah, iya. Coba tunjukkan di dalam kitab Al-Quran bahwa Allah itu adalah roh. Coba, di mana dalilnya? Begini bang, makanya Begini saya nasib orang manusia punya mulut tak punya otak. Ayo, Anda cuma modal congor, otak nggak berfungsi soalnya. Anda larinya kemana-mana. Justru otak saya itu main bang. Kalau otak Anda main, Itu. sekarang Cuman saya mau penghafalan tanya kepada saya. saudara. Saya mau tanya kepada saudara. Kalau otak Anda main, apakah Tuhan itu makhluk? Ya bukan makhluk bang. Berarti bukan roh. Gini bang, maksudnya itu kan ternyata Islam sendirian kan kerdil tentang mengertikan roh itu sendiri kan. Lah coba apa roh itu? Definisikan roh itu apa? Coba. Oh gitu. Saya kan nanya tadi dalam Al-Quran. Coba apa kan lebih paham. Mau muntah. Giliran ketabok. Saya kan belajar. Saya kan mau bertanya. Giliran Anda bernarasi sombong, kayak apa Anda ini? Coba definisi roh itu apa? Kalau ditanya definisi pura-pura roh. botol kayak orang bego. Coba. Definisi roh. Roh adalah? Ya kalau abang Roh lebih adalah? paham, cobalah jelaskan. Kalau abang lebih paham, dasar pemakan babi, otak nggak berfungsi. Coba definisi roh dulu. Roh adalah? Kalau diskusi. Roh adalah? Enggak, saya tidak ada kemudian itu nyerang mau pribadi. berdiskusi dengan orang yang pantatnya itu di atas kepala, enggak. Bukan, Saya bertanya sama saudara. Diskusi Roh itu ada yang apa? Coba. Roh itu apa? Roh itu apa? Roh itu apa? Roh adalah? Teruslah definisikan. Ya jawab, kok ditanya kafir.
Negara orang. Betul bener. Dasar. Aduh, Anda ngolok-ngolok aja. Anda nih. punya ilmu apa? Coba saya tanya dulu. Anda punya ilmu apa? Ditanya ini, cobalah bacakan. Dalilnya ini, Anda yang coba baca. Saya memang ini tidak paham Bible. Saya ini ada liberal. Dasar pasukan Paulus. Apalagi? Mau ngomong apa lagi? Mau ngomong apa lagi coba? Tertawakan diri sendiri. Santai, Pak. Ayo. Pura-pura Dia ketawai botolnya. Pura-pura bukan jangan Kristen lupa. taat, Kristen liberal. Kenapa? jangan. Karena Anda tidak punya daya untuk mempertahankan kebenaran dalam agama Anda. Paham? Jangan lupa Ayo. bernafas. Roh itu adalah Roh adalah apa? eh, Ya, roh adalah apa? dasar penyembah hantu. Penyembah Ya hantu. ampun. Memang Ya ampun. Arro, Udah, arro. teman-teman. Lebih terhormat jika anak keledai ini diturunin aja. Lebih terhormat. Suruh ke gereja jilat pantat pendeta, itu lebih bagus. Gue pikir dia bisa waras kita buat, tapi ternyata dia semakin gila. Erik, Sekali-sekali selamat diskusi itu malam. pakai otak dong. Oh, inilah kelebihannya orang kalian itu tidak ada malu. Itulah kalian, tidak ada malu.